Bab 23, Janji yang tak lagi semu. Pagi itu, mentari menyapa dengan hangat. Cahaya lembut masuk menembus tirai kamar Ayla, menggambarkan bayangan keemasan di dinding. Setelah sekian lama, ia bangun dengan perasaan ringan, tak lagi dihantui amarah ataupun kecewa. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, bukan karena semuanya telah selesai, melainkan karena ia telah berdamai dengan masa lalu. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya. Mata yang dulu penuh kekhawatiran kini tampak lebih tegas. Ia bukan lagi gadis yang terjebak dalam permainan dendam. Ia adalah wanita yang memilih untuk memaafkan, bukan karena lemah, tetapi karena ingin hidup dengan tenang. Hari itu, Ayla memutuskan untuk pulang, bukan hanya ke rumah Asaki, tapi ke kehidupannya yang sempat tercerai-berai. Ia tahu tidak mudah membangun kembali kepercayaan, tapi ia ingin mencoba. Saat mobil yang membawanya berhenti di depan rumah Mahendra, jantung Ayla berdegup cepat. Rumah itu tampak seperti biasanya, kokoh dan mewah. Tapi hari ini, rumah itu tak lagi terasa dingin. Ia membawa harapan. Pintu dibuka oleh salah satu pelayan yang langsung membungkuk sopan. "Selamat datang, Nyonya Tuan Asaki sedang menunggu." Di ruang tengah, Ayla mengangguk, melangkah masuk dengan hati yang mulai terbuka. Arzaki berdiri di ruang tengah, mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam. Tatapannya langsung tertuju pada Ayla yang memasuki ruangan. Sejenak mereka saling menatap, dan waktu seperti berhenti. "Kau datang," bisik Arzaki, hampir tak percaya. Ayla mengangguk. "Aku datang bukan karena semua sudah mudah, tapi karena aku tahu cinta yang tidak diperjuangkan hanya akan jadi penyesalan." Arzaki melangkah mendekat. "Aku akan menepati janjiku, tak akan menyakitimu lagi. Aku ingin membangun semuanya bersamamu dari awal. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai harapan." Ayla menghela napas pelan. "Kita mulai sebagai dua orang asing yang terluka, tapi aku percaya luka bisa sembuh kalau dirawat bersama. Tak ada pelukan dramatis, hanya genggaman tangan yang perlahan. Menyatu tanda awal dari sebuah perjalanan baru. Hari-hari selanjutnya dipenuhi dengan perbaikan. Asaki mulai lebih terbuka, memperkenalkan Ayla ke jajaran manajemen sebagai mitra sejajar. Ia bahkan meminta Ayla untuk membantu merancang program CSR yang lebih berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan perempuan, hal yang selama ini menjadi minat Ayla. Di kantor, Ayla mulai dikenal bukan hanya sebagai istri CA, tetapi sebagai sosok mandiri yang berani menyuarakan ide-ide segar. Ia menyumbang konsep, merancang proposal, dan mengikuti rapat dengan penuh percaya diri. Meski awalnya banyak yang meragukannya, tapi perlahan semua mulai melihat kemampuannya. Dan di balik kesibukan itu, hubungan mereka perlahan menghangat. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada lagi dinding dingin di antara mereka. Hanya percakapan ringan sebelum tidur, sarapan bersama di pagi hari, dan kadang-kadang tawa kecil yang mulai kembali terdengar di rumah besar itu. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Suatu malam, Ayla kembali terdiam setelah menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Isinya foto dirinya dan Raihan di taman kota saat mereka berbicara tempo hari. "Apa maksudnya ini?" tanya Ayla pada dirinya sendiri. Arzaki yang duduk di seberang meja makan melihat perubahan raut wajah Ayla. Ada yang salah. Ayla menunjukkan ponselnya. "Ada yang mengirim ini." Arzaki melihat gambar itu, wajahnya langsung mengeras. Tapi kali ini ia menahan diri. "Kau masih sering bertemu Raihan?" Ayla menggelang. "Itu pertemuan terakhir. Aku bahkan belum membalas pesannya. Sejak saat itu, aku ingin fokus pada kita." Arzaki memejamkan mata sejenak. "Maaf, aku hanya kadang bayang-bayang. Masa lalu itu menghantuiku. Tapi aku percaya padamu, Ayla. Kali ini, aku harus belajar percaya." Ayla mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Asaki. "Kita punya terlalu banyak masa lalu.
Tapi sekarang kita juga punya masa depan, dan kita yang menentukan bentuknya, malam. Itu mereka duduk bersama di balkon, menatap langit malam. Tak banyak kata, tapi keheningan mereka bukan karena kerenggangan melainkan karena kenyamanan. Hayla bersandar di bahu Asaki. Aku tidak akan pergi lagi, dan aku tidak akan membiarkanmu merasa sendirian lagi. Langit malam menjadi saksi bahwa dua hati yang pernah hancur bisa memilih untuk tetap tinggal, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena mereka belajar untuk saling memahami dan menyembuhkan.